Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurzal Zabila dengan NIM 163623002, prodinya Ilmu Keolahragaan. Di sini saya akan menjelaskan profesi yang ada di prodi saya, yaitu IKOR. Saya akan menjelaskan salah satu profesi yang prospek di prodi Ilmu Keolahragaan, salah satunya ahli medis olahraga. Ahli medis olahraga juga dikenal sebagai dokter spesialis kedokteran olahraga (SPKO) adalah profesional medis yang memiliki keahlian khusus dalam menangani masalah kesehatan yang terkait dengan olahraga dan aktivitas fisik. Mereka juga memainkan peran penting dalam membantu atlet dan individu aktif lainnya mencapai performa terbaik mereka dengan menjaga kesehatan dan kebugaran mereka secara optimal. Tugas utama ahli medis olahraga yang pertama adalah peningkatan performa dengan memberikan saran tentang nutrisi, suplemen, dan program latihan yang sesuai untuk membantu atlet dan individu aktif lainnya mencapai performa terbaik mereka. Yang kedua, pencegahan doping dengan memberikan edukasi tentang bahaya doping dan melakukan tes doping untuk mencegah penggunaan zat terlarang dalam olahraga. Yang ketiga, konseling kesehatan dengan memberikan konseling tentang berbagai masalah kesehatan yang terkait dengan olahraga seperti asma yang dipicu olahraga, penyakit jantung, dan osteoporosis. Selanjutnya adalah pencegahan cedera dengan melakukan pemeriksaan fisik, analisis biomekanik, dan edukasi tentang teknik olahraga yang aman untuk membantu atlet dan individu aktif lainnya terhindar dari cedera. Yang kelima itu diagnosis cedera, mendiagnosis cedera terkait olahraga secara akurat dan tepat waktu untuk melakukan pemeriksaan fisik pencitraan medis seperti menggunakan X-ray, MRI, dan ultrasound, serta tes diagnostik lainnya. Yang terakhir adalah pengobatan cedera dengan mengembangkan dan menerapkan program pemulihan atau rehabilitasi yang efektif untuk membantu pasien pulih dari cedera dengan cepat dan aman. Program rehabilitasi biasanya mencakup fisioterapi, latihan penguatan, dan terapi modalitas. Hambatan yang dihadapi oleh ahli medis olahraga saat ini. Yang pertama, kurangnya akses dan kesadaran masyarakat, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran ahli medis olahraga dalam menjaga kesehatan dan performa atlet, sehingga akses terhadap layanan ahli medis olahraga masih terbatas, terutama di daerah terpencil atau negara berkembang. Yang kedua, itu minimnya edukasi dan informasi tentang ahli medis olahraga kepada atlet, pelatih, dan tim olahraga, sehingga mereka mungkin tidak memahami manfaat dan pentingnya berkonsultasi dengan ahli medis olahraga. Selanjutnya adalah keterbatasan sumber daya. Keterbatasan jumlah ahli medis olahraga yang terlatih dan berpengalaman terutama di beberapa negara, sehingga menyebabkan rasio atlet medis olahraga dengan atlet yang tidak ideal. Kedua, kurangnya akses terhadap fasilitas dan teknologi yang memadai untuk melakukan pemeriksaan, diagnosis, dan rehabilitasi cedera olahraga secara komprehensif. Terakhir, keterbatasan dana untuk penelitian dan pengembangan di bidang ahli medis olahraga, sehingga menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan praktik dalam profesi ini. Ketiga adalah tantangan kolaborasi dan koordinasi. Kurangnya kolaborasi dan koordinasi yang efektif antara ahli medis olahraga dengan profesional kesehatan lainnya, seperti dokter umum, fisioterapis, dan ahli gizi, yang dapat berakibat pada inkonsistensi dalam diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi cedera. Kurangnya komunikasi dan pemahaman yang baik antara ahli medis olahraga dengan pelatih dan tim olahraga, sehingga program pelatihan dan pemulihan mungkin tidak optimal bagi atlet. Selanjutnya, yang keempat adalah tantangan etika dan hukum. Munculnya dilema etika dalam praktik ahli medis olahraga seperti penggunaan doping dan manipulasi usia atlet, yang memerlukan pedoman dan regulasi yang jelas untuk memastikan praktik yang bertanggung jawab dan adil. Yang kedua, kurangnya kejelasan hukum terkait tanggung jawab dan kewajiban ahli medis olahraga yang dapat menimbulkan risiko bagi ahli medis olahraga dan atlet dalam kasus malpraktik atau cedera. Yang terakhir adalah tantangan edukasi dan pengembangan profesional. Keterbatasan program pendidikan dan pelatihan formal untuk ahli medis olahraga, sehingga berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, kurangnya akses terhadap informasi dan sumber belajar terbaru di bidang ahli medis olahraga dapat menghambat ahli medis olahraga dalam mengikuti
perkembangan ilmu, pengetahuan, dan praktik terbaru. Terakhir, minimnya peluang pengembangan profesional berkelanjutan bagi ahli medis olahraga, seperti seminar, workshop, dan konferensi, yang dapat membatasi kemampuan mereka untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian. Upaya untuk mengatasi permasalahan profesi ahli medis olahraga. Yang pertama, meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang peran penting ahli medis olahraga dalam menjaga kesehatan dan performa atlet. Yang kedua, mendorong pengakuan formal profesi ahli medis olahraga dan mengembangkan standar dan regulasi praktik yang jelas. Ketiga, meningkatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan ahli medis olahraga serta menyediakan akses terhadap fasilitas dan teknologi yang memadai. Keempat, memperkuat kolaborasi dan koordinasi antara ahli medis olahraga dengan profesional kesehatan lainnya, pelatih, dan tim olahraga. Yang kelima, itu mengembangkan pedoman etika dan regulasi yang jelas untuk mengatasi dilema etika dan hukum dalam praktik ahli medis olahraga. Yang terakhir, meningkatkan akses terhadap informasi dan sumber belajar terbaru di bidang ahli medis olahraga dan menyediakan peluang pengembangan profesional berkelanjutan bagi ahli medis olahraga. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah dan pengucapan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi wa taufiq hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.